Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih bersama dengan Mbak Eni, dari ekonom senior dari Indef. Kita masih membahas mengenai APBN untuk vaksin, apakah cukup? Ini tadi sudah dikatakan bahwa memang ada instruksi dari Menteri Keuangan, 3 instruksi, diantaranya sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni, kemudian juga yang dihemat adalah belanja barang dan belanja modal, dan yang instruksi ketiga adalah belanja barang dan belanja modal yang dihemat adalah belanja non-operasional. Nah ini bagaimana dengan pelaksanaan dari dan pengawasan terhadap pelaksanaan dari ketiga instruksi tersebut, Mbak? Ya, yang paling utama tentu panduan. Jadi panduan itu bukan nanti diserahkan ke KL masing-masing, tetapi juga tidak terlalu didrive oleh Kementerian Keuangan, karena tentu masing-masing sektor seperti yang saya sampaikan tadi tentu mempunyai prioritas yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa misalnya seluruh perjalanan dinas dipotong habis, tidak bisa. Kalau misalnya itu sifatnya Kementerian Komunikasi misalnya, atau kementerian yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memerlukan memang banyak sekali mobilitas. Nah, jadi ini yang harus dilakukan sebuah guidance-nya memang harus pasti, tetapi guidance-nya tidak boleh terlalu rigid. Nah, ini untuk supaya juga nanti pemotongan anggaran itu bisa tepat sasaran sesuai dengan tupoksi kementerian lembaga masing-masing. Karena kan fungsi dari Kementerian Keuangan ini kan untuk menyelaraskan agar satu target dari kecukupan anggaran ini bisa terpenuhi, tetapi juga tidak boleh mengganggu tupoksi utama masing-masing kementerian lembaga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu yang tidak beresiko terhadap mengganggu stimulus fiskal yang harus dijalankan oleh pemerintah. Jadi anggaran-anggaran yang sifatnya punya dampak luas terhadap stimulus fiskal, terutama untuk memulihkan daya beli dan juga memberikan insentif terhadap sektor-sektor produktif, nah itu yang nggak boleh diganggu. Nah, ketiga tentu, kalau kemarin saya pernah dengar beberapa kementerian lembaga menyampaikan bahwa tahun depan sudah tidak ada perjalanan dinas sama sekali, misalnya yang artinya keluar. Jadi, nah itu juga belum tentu sepenuhnya benar, bahwa selama ini memang banyak sekali inefisiensi, seperti kita lihat kemarin bahwa sekalipun terjadi pandemi, ternyata karena untuk percepatan anggaran banyak sekali rapat-rapat yang seharusnya tidak perlu dilakukan di luar kantor juga masih dilakukan di berbagai daerah gitu kan, untuk percepatan penyerapan anggaran. Nah, ini itu yang memang harus dikoreksi. Tetapi sekali lagi tidak seluruh perjalanan dinas itu tidak perlu. Ada yang memang beberapa sektor yang sangat memerlukan perjalanan dinas. Nah, jadi dan juga ada beberapa yang harus misalnya terpaksa rapat di luar kantor gitu. Jadi tidak bisa intinya digebiah-uyah gitu. Gebiah-uyah itu disamaratakan. Nah, ketiga tentu anggaran-anggaran yang besar, kalau yang perjalanan dinas dan sebagainya itu kan sebenarnya menyisirnya kecil-kecil ya, dari berbagai macam kegiatan disisir ya, walaupun kecil-kecil karena jumlahnya banyak di berbagai tempat ya besar juga. Tetapi ada anggaran yang menurut saya cukup besar, yang selalu kita kritik tentang proyek strategis nasional. Jadi proyek strategis nasional ini memang kita perlukan karena kan kita tidak boleh dalam mengelola negara hanya berpikir jangka pendek. Tentu kita harus menyiapkan sebuah program yang untuk jangka menengah panjang. Tetapi jangka menengah panjang yang kemarin dievaluasi dalam program strategis nasional itu tidak ada bedanya dengan kondisi normal ketika kita tidak menghadapi pandemi. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena yang dipotong hanya jumlah anggarannya, tetapi tidak ada satu penyesuaian apapun dari program strategis nasional yang kita sesuaikan dengan kebutuhan pandemi. Misalnya, yang tadinya membangun jalan tol itu sekian kilometer dipotong, yang tadinya membangun proyek B sekian dipotong. Nah, bukan itu.
artinya adjustment itu kan harus sesuai kondisi yang kita hadapi saat ini. Yang saat ini yang kita hadapi apa? Pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jadi kita ingat betul Mbak Tasya ketika kita menghadapi krisis moneter dulu ya. Jadi tetangga-tangga kita 1-2 tahun sudah pulih, tapi kita berpuluh-puluh tahun sampai tahun 2000-an kita belum pulih sendiri gitu loh. Karena apa? Karena kita dalam menyusun mitigasi dan memulihkan itu, program-program pemulihan ekonomi itu berarti tidak on track, gitu, tidak tepat sasaran. Nah itu yang tidak boleh terjadi ketika pandemi, memitigasi pandemi ini. Karena apa? Karena dampak dari pandemi ini mengubah sangat besar dalam struktur perekonomian kita, terutama struktur ketenagakerjaan kita. Jadi dampak terhadap pengangguran itu luar biasa. Dan kalau ini tidak benar-benar segera dilakukan program-program yang efektif untuk meng-create lapangan kerja, ini akan menyebabkan potensi resesi yang berkepanjangan. Karena apa? Karena sekalipun kita mampu mengatasi pandemi, tetapi kalau lapangan kerja itu tidak segera tersedia, maka ini juga akan menyulitkan kita untuk memulihkan ekonomi. Kenapa? Karena 58% sekarang ya posisinya ekonomi kita di-drive atau dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga. Artinya itu kan sangat tergantung kepada daya beli masyarakat. Iya, mungkinkah tadi seperti yang Anda katakan bahwa pemotongan anggaran ataupun penghematan itu dilakukan seperti misalnya untuk sektor infrastruktur seperti untuk konstruksi dan sebagainya itu memang untuk selanjutnya karena ini selain refokusin kan juga relokasi begitu ya Mbak. Apakah nantinya juga akan direlokasi untuk hal itu tadi? Bisa, jadi karena belanja modal yang terbesar memang pasti infrastruktur. Nah, tetapi infrastruktur ini kan kita juga harus hati-hati infrastruktur yang mana. Jadi infrastruktur yang terkait dengan peningkatan efisiensi dan penurunan high cost ekonomi kita tentu tidak boleh diganggu-gugat. Nah, sekarang harus benar-benar dilakukan evaluasi dan kita termasuk yang mengusulkan berbagai macam program-program yang infrastruktur ini kan sebagian besar melalui Kementerian PUPR ya. Nah, PUPR harus punya satu yang namanya RIA, Regulatory Investment Impact Assessment. Jadi dari anggaran yang selama ini telah digelontorkan, misalnya membangun infrastruktur gitu kan. Nah, kira-kira berapa yang efektif menurunkan biaya logistik? Berapa yang punya kontribusi untuk meningkatkan efisiensi perekonomian? Berapa yang berkontribusi meningkatkan daya saing? Nah, setelah ada mapping itu, proyek-proyek mana yang punya kontribusi besar terhadap penurunan high cost ekonomi dan peningkatan daya saing itu yang dilanjutkan. Nah, tapi proyek-proyek yang ternyata kontribusinya rendah itu yang harus di-delete terlebih dahulu. Itu secara umum. Nah, kedua yang juga kemarin tetap dilanjutkan misalnya program untuk ibu kota baru. Nah, ini kan juga masih polemik nih gitu. Nah, ini yang menurut saya ya yang utama dulu dipending. Karena selain belum ada kejelasan apakah dengan kita membangun ibu kota baru itu sudah pasti meningkatkan dua hal tadi, menurunkan high cost ekonomi dan meningkatkan daya saing, ini masih polemik gitu. Nah, karena masih polemik sembari menyiapkan hal-hal yang memang betul-betul kajian secara komprehensif, maka ini sebaiknya dipending. Karena ini dipending kan anggaran untuk fokus menyelesaikan atau memitigasi dari pandemi ini akan jauh lebih optimal. Iya, Mbak, ini anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2021 itu kan mematok pagu belanja Kementerian Lembaga tahun ini sebesar 1.032 triliun rupiah. Nah, angka ini sebenarnya meningkat 195,6 triliun rupiah atau lebih tinggi 18,95% dari pagu belanja KL tahun 2020 sebesar yang berada di kisaran 800-an triliun begitu ya. Nah, ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar 73 triliun rupiah untuk program vaksinasi di mana tahun ini keluar sekitar 18 triliun rupiah. Nah, ini sebenarnya kan berarti
masih ada sekitar 4 tahun lagi ya untuk program vaksinasi, begitu ya Mbak Eni ya. Nah ini apakah cukup? Kalau berapa tahunnya saya nggak bisa komen karena itu harus ahli epidemiologi. Apakah memang vaksin itu harus diselesaikan selama itu? Iya, gitu kan? artinya dalam 73 triliun ini akan bisa dilakukan. Artinya tidak mungkin dalam 1 tahun ini, beberapa tahun lagi begitu. Sementara ini perekonomian juga masih seperti ini. Nah, ini apakah cukup anggaran untuk vaksin? Ya, pertama begini. Kalau vaksin itu memang diyakini sangat membantu, ya sangat membantu untuk pencegahan penularan dari COVID, mestinya sekali lagi ini menjadi program yang sangat-sangat strategis. Baik. Nah, kalau program itu memang betul-betul sangat strategis, maka tidak ada kata tidak bisa. Membangun IKN atau ibu kota baru aja bisa gitu kan, masa program yang lebih strategis nggak bisa? Tidak ada kata tidak bisa kalau secara prinsipal ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kebutuhan pemulihan ekonomi. Jadi pemulihan ekonomi ini memang sangat ditentukan oleh keberhasilan kita mengendalikan COVID. Itu pun masih koma, artinya kita mampu mengendalikan COVID sekalipun ini belum serta-merta mampu memulihkan ekonomi gitu kan, apalagi kalau ininya tidak secara optimal. Baik, Mbak Eni. Artinya kalau memang ini strategis, maka relokasi dan refocusing anggaran tadi mestinya menjadi satu target yang utama. Jadi kalau kita punya 1.000 lebih anggaran belanja, Mbak Tasya, kalau hanya butuh 75 triliun, itu suatu angka yang relatif kecil dari total belanja pemerintah. Baik, Mbak Eni, sayang sekali durasi kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini.